Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 221 yang mana hadis ini membahas tentang berbicara di dalam sholat. Jadi berbicara di dalam sholat itu boleh apa tidak. Hadis ini juga menguatkan tentang hadis nomor 221. Kita sudah bahas hadis nomor 220 dan ini nanti kita akan bahas hadis tentang 221 dan keterkaitan satu sama lain ya. Keterkaitan satu sama lain. Nah, kemudian nanti hadis nomor 222 itu hadis yang membahas tentang cara seorang makmum menegur imamnya. Kalau untuk laki-laki itu tasbih, kalau untuk perempuan itu tasfiq dan tasbih itu ya. Nah, hadis ini sebenarnya sedikit kita membahas ya. Hadis ini berbicara tentang asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 238 yang mana pada waktu itu sahabat Rasulullah SAW pada saat sholat mereka berbicara tuh masalah kebutuhan hidupnya apa segala macam di situ. Yang mana pada waktu itu hukumnya tidak secara jelas membahas tentang berbicara dalam sholat itu boleh apa tidak. Makanya ada beberapa sahabat yang melakukan hal tersebut. Kemudian turunlah ayat Al-Baqarah 238. Oke, kita baca dari Zaid ibnu Arqam. Wa an Zaid bin Arqam qala in kunna lanatakallamu fi sholati ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazalat hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah 238. Fa amirna bisukuti wa nuhina anil kalam. Jadi di sini hadis ini membahas tentang diperintahkannya kita agar diam dan larangan untuk berbicara di dalam sholat. Ini muttafaqun alaih wal lafzu lil muslim. An Zaid bin Arqam qala, dari Zaid bin Arqam telah berkata, in kunna sesungguhnya kami benar-benar. Ini sesungguhnya kami benar-benar. Ini betul-betul Zaid bin Arqam ketika itu melakukan lanatakallamu, sering berbicara. Jadi kami benar-benar sering berbicara fi sholati, dalam keadaan sholat. Jadi pada waktu sholat kami itu, kata Zaid bin Arqam tuh benar-benar sering berbicara di dalam sholat. Ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam. Yukallimu ahaduna, salah satu dari kami itu berbicara sohibahu, kepada temannya. Sohibahu ini maf'ul bih daripada yukallimu. Ahaduna di sini jadi fa'ilnya. Jadi yukallimu ahaduna, salah satu dari kami. Fa'ilnya di sini apa fa'ilnya itu fa'il itu apa ya, subjeknya, pelakunya. Nah, kalau maf'ul bihnya itu objeknya. Nah, bihajatihi, tentang keperluan ya mereka lah, keperluan hidup atau apa gitu. Hatta nazalat, sampai turunnya ayat hafizu, peliharalah oleh kalian semua ala sholawati, semua sholatmu, wassolatil wusta, dan peliharalah sholat wusta. Ini nanti kita bahas apa itu sholat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian karena Allah, untuk Allah, qanitin, dalam keadaan khusyuk. Al-Baqarah 238, nanti teman-teman bisa cek itu ayatnya di surah Al-Baqarah 238. Nah, asbabun nuzul daripada surah Al-Baqarah ini, hadisnya ya ini nomor 221. Fa umirna, maka kami diperintahkan di sini dari ayat ini, ketika ayat ini turun kami diperintah bisukuti, agar diam, wanuhina, dan kami dilarang anil kalami, untuk berbicara. Jadi ini sebenarnya pembahasannya itu sebenarnya sebelum daripada hadis nomor 220. Nah, ketika sudah para sahabat tahu, ya kan, ada Muawiyah bin Hakam, kemudian mengetahui ada orang yang bersin, ya hamkallah, maka sahabat yang lain sudah menoleh, kayak gitu kan. Artinya memang tidak boleh berbicara, berkata-kata di luar daripada apa yang sudah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya pada konteksnya di luar daripada sholat, bacaan sholat pada waktu itu. Ya hamkallah itu bukan bacaan sholat, itu sapaan ketika seseorang bersin, seperti itu di luar daripada sholat. Oleh sebab itulah para sahabat mengkritik Muawiyah bin Hakam. Itu kita sudah bahas di hadis nomor 220. Nah, asbabun nuzulnya pada waktu itu, sejarahnya ketika para sahabat dilarang berbicara pada waktu itu, ya ini karena Zaid bin Arqam di sini di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering berbicara di waktu sholat, ya untuk keperluan yang lain, tentang keperluan yang lain gitu ya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat yang sama, walabzu li Muslim, dan lafadznya ini menurut Imam Muslim. Itu ya kan. Jadi ini larangan kita, perintah kita untuk diam pada saat sholat dan dilarang untuk berbicara. Nah, jadi bacaan apa yang mesti harus kita baca itu sudah kita bahas, ada tasbih, takbir, dan qiraatul Quran. Nah, makna keseluruhannya adalah pada permulaan agama Islam, berbicara dalam sholat bukan merupakan suatu masalah dan tidak membatalkan sholat. Jadi pada awal-awal itu daripada agama Islam itu masih belum kukuh ya, masih belum kokoh, syariat agama Islamnya itu masih belum kompleks itu. Berbicara di dalam sholat itu tidak masalah dan tidak membatalkan sholat. Jadi kan kita sudah tahu nih bahwasanya syariat agama Islam itu turunnya secara bertahap, berangsur-angsur.
ya kan? Jadi seperti itu juga kalau teman-teman ngajarin muridnya apa segala macam, teman-temannya itu jangan langsung plek kayak gitu ya kan. Kayak misal contoh Deddy Corbuzier kayak gitu kan, langsung dibantai masalah adab dan lain sebagainya, nggak nyambung dia, kasihan gitu kan. Jadi tahap demi tahap itu. Jadi Gus Miftah itu ngajarin Deddy itu step by step dulu. Jadi yang ini dulu, yang soft dulu seperti itu. Nah, setelah Allah melihat kaum muslimin taat kepada semua apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dari perintah Tuhannya, maka Allah menurunkan kepada Rasulnya suatu ayat yang memerintahkan agar mereka memelihara sholat. Nah, ketika ini ya Allah nih melihat kaum muslimin ini sudah mulai taat apa yang Rasulullah sampaikan, mereka langsung diikuti, maka sudah mulai ya kan perintah yang, maka Allah menurunkan kepada Rasulnya yaitu suatu ayat yang memerintahkan agar mereka memelihara semua sholatnya itu. Jadi sudah step by step ini kan. Jadi kalau misal di suatu kampung apa segala macam itu, kalau misalkan hukum yang seperti ini masih belum bisa diterima, maka yang soft dulu seperti itu. Jangan main babi buta gitu kan. Wah ini halal, ini haram, ini. Ditusuk orang, kita ditombak orang kayak gitu kan. Sudah pernah ada kejadian waktu itu di daerah Benua pada waktu itu ya. Dia nyuruh orang sholat subuh dan lain sebagainya, meninggal ditombak. Itu kejadiannya tragis sih itu. Karena ya jujur saja dia tidak tahu pemetaannya seperti apa. Dia nggak tahu kondisi di lapangan seperti apa. Karena lain wilayah, lain karakteristik orangnya. Itu. Padahal orang tersebut rata-rata ramah-ramah, bagus-bagus itu. Tapi karena penyampaiannya mungkin salah, ada metode-metode yang tidak sepaham, tidak sesuai dengan mereka, akhirnya meninggal. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar memelihara sholat asar. Mengingat sholat asar ini merupakan sholat yang ada kalanya terlewatkan. Sebab ia merupakan merupakan waktu istirahat sesudah lelah bekerja sepanjang hari. Jadi memang sholat asar ini adalah sholat yang kadang berat juga untuk kita laksanakan. Karena ini masa-masa kita lagi capek-capeknya bekerja. Ini jadi kita sudah fokus nih bekerja apa segala macam, sudah capek-capeknya, kemudian berkumandang azan asar. Allah memerintahkan agar mereka diam, tidak berbicara dalam sholat. Jadi ini diam ini bukan berarti tidak membaca bacaan sholat, tapi maksudnya tidak berbicara bacaan-bacaan yang ada di luar sholat. Diperintahkan pula mereka agar melaksanakan sholat menghadap kepada Allah dengan penuh khusyuk dan patuh, qanitin. Itu dengan penuh khusyuk dan patuh. Itu jadi yang namanya sukut dan wa umir nabi sukut wa nahina anil kalam di sini maksudnya adalah bacaan-bacaan, perkataan-perkataan yang tidak ada di dalam bacaan-bacaan sholat. Tadi kita sudah bahas ya, bacaan-bacaan sholat itu meliputi tasbih, takbir, dan qiraatul Quran. Nah, tasbih itu masuk di situ zikir-zikir, kemudian doa-doa di situ ya kan. Nah, termasuk adalah ya hamukallah. Jadi kalau ada orang bersih, ya hamukallah. Seperti itu, karena itu masuk kepada zikir dan doa. Nah, kalau kita analisis lafadznya adalah lanatakallamu fi sholati, yang dimaksud di sini adalah berbicara ialah
menyangkut hal-hal yang sudah menjadi keharusan seperti menjawab salam dan lain sebagainya, tetapi bukan pembicaraan dalam pengertian mengobrol dengan lawan bicara. Ini ya, jadi misalkan menjawab salam, kemudian ya yarhamukallah di situ, apalagi misal dan lain sebagainya ini yang sudah menjadi keharusan itu dengan lawan bicaranya. Wassolatil wusta. Nah, apa yang dimaksud dengan sholat wusta? Sholat wusta ini jumhur ulama mengatakan yang dimaksud ialah sholat asar. Jadi jumhur ulama mengatakan sholat wusta ini adalah sholat yang paling berat, yaitu sholat asar. Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud ialah sholat subuh. Nah, jadi kalau misal masalah berat-beratan nih, berat-beratan untuk sholat, yang jumhur ulama mengatakan sholat asar, Imam Syafi'i mengatakan sholat subuh. Sholat subuh berat juga itu kan. Itu makanya kemarin sempat ada yang komplain itu kan karena azabnya kebesaran gitu kan. Karena ya memang itu adalah sholat yang paling berat dilaksanakan oleh kaum muslimin ya kan. Saya juga waktu masih mondok itu cek aja di pondok saya itu Abdul Rahim Kutai ya. Pondok pesantren Ummul Qura Asyuti Plakpak Pangaporan Pamekasan. Itu Abdul Rahim Kutai itu sudah paling susahnya sudah itu diajak kerjasama dalam kebaikan itu kan. Ada aja pokoknya alasan itu kan sampai kaki ya sudahlah. Sudah waktu itu dididik itu pokoknya habis-habisan sudah oleh kiai saya kan, karena itu beban beliau itu untuk kita para santri ini supaya baik menjalankan syariat-syariat agama Islam. Cuman ya karena memang di kita apa ya memang bebalnya bukan main, wah itu sudah. Dan bahkan ini ya, kalau saya itu memang sudah betul-betul paling bebalnya sudah itu ya, paling degilnya. Karena kiai saya nggak pernah mukul sembarangan kepada santrinya, kecuali memang santri itu memang sudah, aduh sudahlah, sudah itu. Makanya saya kalau misalkan habis sholat apa segala macam, saya selalu mendoakan almarhum kiai saya itu kan, Kiai Suyuti, juga dengan kiai saya Kiai Haji Lailur Rahman LC. Beliaulah yang ngajarin kami ini dulu waktu mondok itu. Karena terhitung pada tahun berapa itu ya, tahun 2005-an itu kalau nggak salah waktu kami sudah selesai tuh, nah ada 9 orang kalau nggak 10 orang itu ya alhamdulillah lah sudah ya sudah bisa, sudah kan artinya sudah lulus lah itu pelajaran dasarnya ya, pelajaran dasar. Jadi ini juga yang saya yang saya bagikan di konten ini adalah kitab-kitab dasar yang memang harus teman-teman pelajari ya di dalam menentukan hukum. Qanitin di sini adalah diam atau khusyuk, dalam keadaan khusyuk dan patuh. Itu analisis lafadznya. Kemudian fikih hadisnya. Nah, fikih hadisnya yang pertama dianjurkan memelihara sholat 5 waktu. Itu jadi kalau kita memelihara sholat 5 waktu itu ijma ulama sudah nggak bisa diganggu gugat lagi. Itu sudah hukumnya adalah wajib. Itu ya kan, fardu ain. Kalau misalkan ada saya aja misalkan meninggalkan satu sholat 5 waktu contohnya, itu sudah saya dalam keadaan bermaksiat itu ya kan, sudah dalam keadaan bermaksiat, dosa sudah nggak bisa, sudah diotak-atik sudah itu. Artinya mau dalam hukum apapun itu sudah nggak bisa diotak-atik. Saya sudah dalam keadaan bermaksiat, saya tidak bisa membela diri di situ. Yang kedua dianjurkan memelihara sholat wusta, yaitu sholat asar. Ya tadi kita sudah bahas sholat wusta itu ada 2 perbedaan pandangan di sini. Jumhur ulama mengatakan sholat asar, Imam Syafi'i mengatakan adalah sholat subuh. Jadi kalau misalkan sholat subuh
sholat wusta itu adalah sholat subuh, itu pandangannya Imam Syafi'i. Tapi kalau ada ustadz yang mengatakan sholat wusta itu adalah sholat asar, itu pandangan jumhur ulama. Oke, itu perbedaan ulama-ulama zaman dulu di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, haram berbicara dalam sholat, dan sholat menjadi batal karena berbicara dengan sengaja apabila tidak untuk kemaslahatan, menjawab salam, kemudian menjawab orang yang bersin dan lain sebagainya. Nanti kita juga ada bahas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam sahabatnya ketika dalam sholat. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir ya kan, ucapan kunut. Nah ini kunut. Kunut itu kan kalau orang Indonesia itu pasti Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Nah, sebenarnya kunut ini apa sih? Sebenarnya ucapan kunut menunjukkan arti diam. Jadi kunut atau qanitin di sini artinya adalah diam. Padahal pengertian ini merupakan salah satu dari maknanya. Jadi ada berbagai macam makna dalam kunut ini ya kan, istilah kunut. Nah, para sahabat memahami pengertian ini bagi lafadz kunut dari Al-Quran atau penafsiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadapnya. Jadi kunut ini sahabat menafsirkan di sini diam dan dilarang untuk berbicara, qanitin. Nah, perawi hadis daripada hadis ini adalah Zaid ibnu Arqam al-Khazraji. Jadi Zaid ibnu Arqam. Beliau ini pernah ikut perang Khandaq. Jadi teman-teman pasti tahu perang Khandaq itu seperti apa ya kan? Itu perang parit yang mana pada waktu itu penggagasnya adalah Salman Al-Farisi. Nah itu ya, jadi parit itu digali ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman tahu itu kayak contoh Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua itu kayak gitulah contohnya pakai parit kayak gitu. Tapi kalau di zaman Rasulullah itu mungkin lebih lebar lagi dia punya itu perang paritnya. Jadi memang itu nggak bisa dilompati kecuali memang orangnya betul-betul hebat gitu. Kalau yang sekarang kan cuman paritnya itu untuk berposisi bertahan supaya jangan sampai ketembak senapan ya. Apalagi biasanya kalau parit-parit yang zaman Perang Dunia Kedua itu senjatanya kaliber besar biasa yang dipakai untuk senapan-senapan mesin gitu kan. Kalau kita nonton di film-film Hollywood ya, sekutu dengan Nazi Jerman seperti itu kan. Perangnya pakai parit-paritnya bukan seperti itu. Jadi paritnya itu memang parit-parit yang besar yang mana itu untuk melompat aja susah gitu, melompati parit tersebut. Itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang Khandaq. Dan ia ikut berperang sebanyak 17 kali. Jadi Zaid ibnu Arqam ini mengikuti perang bersama Rasulullah SAW sebanyak 17 kali. Dan ia tinggal di Kufah dan telah meriwayatkan 90 hadis. Jadi Zaid ibnu Arqam ini telah meriwayatkan 90 hadis. Nah, kenapa di zaman Rasulullah itu sering terjadi peperangan? Ya karena memang keadaannya seperti itu. Keadaan memaksa seperti itu. Ya kan Rasulullah berperang sama orang kafir. Rasulullah berperang sama Romawi pada waktu itu ya kan. Karena ya memang keadaannya memaksa seperti itu. Gitu. Karena Rasulullah SAW hidup di abad yang ya belum ada PBB zaman itu. Siapapun bisa
menyerang kita. Kayak misalkan kita di Indonesia kayak gitu kan, kita bisa diserang oleh Australia, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Belum ada PBB ASEAN, KTT ASEAN, belum ada zaman itu. Pokoknya siapa kuat dia yang mencaplok sana sini. Kalau sekarang kan sebesar-besar Indonesia nggak bisa mencaplok Brunei, nggak bisa mencaplok Singapura, apalagi Timur Leste. Walaupun Timur Leste itu adalah negara bagian kita dulunya, nggak bisa lagi, itu kan karena semua kita tuh sudah taat oleh undang-undang internasional PBB. Itu kalau zaman dulu semua bisa, itu kan kalau misalkan kamu lemah, sikat sudah itu kan Persia garang-garangnya. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton L300 itu mobil 300 ya kurang lebih begitulah keadaannya tempo-tempo dulu ya kan, Persia garang-garangnya Persia pada waktu itu, Romawi, kemudian ya itu makanya Rasulullah itu ya perang ya apa ya istilahnya bertahan hidup itu ya perang-perang terus seperti itu. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk dan lain sebagainya, baik itu perang-perang besar dan perang-perang kecil. Itu keadaannya memang seperti itu. Kalau sekarang sudah tidak bisa itu. Ya kan misalkan saya memerangi suku mana gitu, suku apa saya suka suku Dayak itu memerangi orang suku Madura, tidak boleh. Nggak boleh, itu bukan zamannya lagi itu kan, memerangi orang kafir yang mana kayak gitu kan. Kita semua sudah ada undang-undang, ada perjanjian yang mana tidak boleh saling sikut satu sama lain. Kalau misalkan ada masalah istilahnya pertikaian apa segala macam, kalau bisa semaksimal mungkin itu diatur secara kekeluargaan. Nah, kalau memang sudah tidak puas ya oke, diatur secara hukum gitu. Karena negara kita ya berdasarkan negara hukum. Di zaman Rasulullah pun juga seperti itu. Rasulullah selalu mencontohkan seperti itu. Kalau misalkan sudah nggak puas, melapor kepada Rasulullah SAW. Rasulullah yang menjadi hakimnya. Nah, baru di zaman Abu Bakar ada hakim tersendiri, Umar ada hakim tersendiri dan lain sebagainya. Tapi keputusan suka apa tidak suka itu semua harus hakim. Kita harus taat kepada keputusan hakim. Itu keputusan. Setelah itu sudah ajaran daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau misal istilahnya ada ustadz atau apa ya kan katakan yang sudah hebatnya kayak gimana tidak apa ya istilahnya menyanggah keputusan hakim itu wallahu alam. Aku sudah nggak bisa bayangkan itu ustadz yang model kayak apa, sudah kan kayak gitu kan. Salah hakim salah ya salah, itu Allah Subhanahu wa taala yang yang mengurusnya kayak gitu kan. Apalagi di Indonesia kalau misalkan hakim melakukan kesalahan itu ada komisi yudisial. Di situ sudah diatur semua. Kalau misalkan tidak sepakat lagi bisa banding dan lain sebagainya. Itu semua sudah ada regulasinya. Nah, kemudian supaya istilahnya tidak ada yang terzolimi di situ, yang terdakwa di situ wajib didampingi oleh pengacaranya. Itu supaya dia nggak terzolimi. Itu di zaman walaupun itu tidak ada di zaman Rasulullah, tapi ini fungsinya di sini supaya orang tersebut divonis bersalah, memang betul-betul dia bersalah gitu ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita menjudge seseorang itu ya di luar daripada ininya itu kan gitu ya. Jadi ya di zaman Rasulullah itu ya peperangan itu memang sering terjadi. Nah, Abdurrahman ibnu Abu Layla dan Taus telah mengambil riwayat darinya.
itu ya, Abdurrahman ibnu Abu Laila, kemudian dan Taus ini juga adalah ulama besar juga ini kan, itu telah mengambil riwayat daripada Zaid ibnu Arqam. Ia termasuk salah seorang teman dekat Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah dan ikut bersamanya dalam perang Siffin. Ia wafat pada tahun 66 Hijriah. Mungkin teman-teman asing ya apa itu perang Siffin. Jadi perang Siffin itu adalah peperangan antara Ali dengan Muawiyah bin Abi Sofyan, dan inilah awal mula cikal bakalnya perpecahan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sofyan. Tapi ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwasanya perbedaan dari kedua sahabat ini adalah perbedaan politik, ya, perbedaan politik, bukan perbedaan masalah agama. Gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengesampingkan masalah agama kemudian dengan politik dengan masalah agama, bukan berarti agama itu tidak boleh tidak boleh, ya istilahnya tidak berlaku di dalam ilmu politik, enggak. Tapi jangan sampai di sini masalah agama ditunggangi, ya kan? Masalah agama ditunggangi untuk kepentingan politik. Karena di zaman Ali bin Abi Thalib, ya, di zaman Muawiyah, di zaman Utsman bin Affan, di zaman Ali bin Abi Thalib sudah berlaku hal-hal seperti ini, ya kan, Bang. Ini sudah tahapnya waktu itu kafir mengkafirkan, Bang. Itu ada hadis palsu yang mengatakan pada waktu itu Ali itu khairul bashar, faman syakka fihi faqad kafar. Ali itu adalah sebaik-baik manusia. Barang siapa yang ragu akan kebaikan Ali bin Abi Thalib, kan bahwasanya Ali itu adalah manusia yang terbaik, maka dia termasuk orang kafir. Nah, sudah sampai setahap ini pada waktu itu sudah kafir mengkafirkan sudah pada waktu itu. Makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa ini memang untuk cuman perbedaan kepentingan politik. Jangan sampai kita istilahnya mengkafirkan satu sama lain. Ini sudah bukan tuduhan yang kaleng-kaleng lagi. Contoh yang saya lihat itu kan, yang saya lihat itu kontennya, ada yang mengatakan bahwasanya Habib Ja'far itu Syiah. Contoh, Habib Ja'far itu Syiah, itu bukan tuduhan kaleng-kaleng loh. Itu bukan tuduhan kaleng-kaleng itu. Saya tidak sependapat mungkin dengan Habib Ja'far kayak gitu. Tapi untuk mengatakan beliau Syiah itu bukan tuduhan kaleng-kaleng, itu masalah akidah itu. Nah, makanya kalau misalkan mengkritik atau jangan sampai menuduh itu ya. Kalau misalkan Habib Ja'far mungkin ada kesalahan mungkin dari fatwa dia, pandangan dia, kita bisa tegur kayak gitu. Tapi kalau sudah ini Syiah, itu sudah saya yakin ini 100% beliau Syiah. Itu sudah ada kata-katanya di videonya seperti itu. Itu saya yakin itu nggak boleh seperti itu. Tidak ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan hal seperti itu. Kalau misalkan seseorang tersebut istilahnya bersalah kayak gitu kan, Habib Ja'far misalkan tertuduh Syiah, panggil kayak gitu kan. Ini buktinya apa segala macam. Ini pandangan antum yang kami anggap antum Syiah. Biarkan dia memberikan jawaban yang selebar-lebarnya, yang sebesar-besarnya untuk beliau. Itu adalah istilahnya akhlak daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam manukan orang itu. Jadi perang Siffin ini ya perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sofyan. Besar-besaran pada waktu itu, bahkan ya
Abu Hanifah itu um, anak Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib pada waktu itu. Beliau mengatakan bahwasannya beliau ini Abu Hanifah ini masuk di kalangan Ali bin Abi Thalib gitu, di grupnya Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi perang Siffin waktu itu, saya pokoknya kalau misalkan berhadapan dengan Muawiyah itu, grupnya Muawiyah itu nggak ada kata lain, sudah nggak ada kata ampun, pokoknya langsung tebas, pokoknya mati, pokoknya seperti itu. Itu waktu itu. Akhirnya terjadi perdamaian, mungkin kalau nggak salah tidak banyak korban pada waktu itu ya. Ali akhirnya tidak menjadi khalifah dan dipegang oleh Muawiyah bin Abu Sofyan, dan disinilah cikal bakal Syiah itu terjadi ya, sampai akhirnya mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sofyan. Jadi Muawiyah bin Abi Sofyan, kemudian Aisyah dikatakan pelacur dan lain sebagainya, cikal bakalnya seperti itu, yang mana itu terlalu berlebihan, bukan daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Itu grupnya Syiah, itu salah satunya disitulah cikal bakal daripada sejarah kenapa Syiah itu membenci orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, seperti halnya Aisyah. Aisyah itu dibenci karena beliau yang mengajak perang Ali bin Abi Thalib, perang Jamal pada waktu itu dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu an. Kemudian perang Siffin itu Ali dengan Muawiyah. Kemudian Muawiyah itu juga dibenci itu. Yazid itu terbunuhnya dituduh sebagai pembunuh daripada Hasan dan Husain kalau tidak salah, itu Yazid bin Muawiyah itu. Padahal ya mungkin keadaannya mungkin tidak seperti itu. Cuman ya karena zaman dulu mungkin nggak ada forensik apa segala macam ya, jadinya ya seperti sekarang. Kemudian ia wafat pada tahun 66 Hijriah. Itu Yazid Ibnu Arqam Al-Khazraji. Itu sekelumit tentang perawi hadis daripada Zaid bin Arqam. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah-salah kata, mungkin ada kata-kata saya menyinggung hati teman-teman, itu kan yang apa ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu baik itu di konten ini atau konten-konten sebelumnya. Dan juga kalau ada kritikan, saran, dan masukan silahkan atur di kolom komentar. Termasuk juga di situ pertanyaan masalah hukum ya kan, baik itu hukum yang berkaitan dengan video ini atau yang lain-lainnya seperti itu, atau yang bisa yang teman-teman hadapi gitu ya. Kalau bisa ya istilahnya, kalau saya itu jujur saja sekali lagi bukan artinya membahas masalah keburukan-keburukan orang lain, tidak seperti itu. Cuman kalau saya itu kalau membahas masalah orang lain kayak misalkan Deddy Corbuzier, Dinar Kendi apa segala macam dan lain sebagainya yang sudah saya sebutkan di sini di konten-konten ini, itu ya murni karena itu masalah hukum, bukan untuk menghancurkan harkat dan martabat orang lain. Itu sudah masalah hukum, dan itu juga cuma sampel aja. Padahal sebenarnya kalau di luar daripada itu, di luar dari mereka itu yang tidak ada kontennya itu jauh lebih itu sudah ya kan. Tapi itu ya itu sudah kita ya itu sudah masalah kita bersama. Nah juga untuk teman-teman yang membuat konten-konten youtuber, kalau bisa buatlah konten-konten yang bermanfaat, yang mendidik, paling tidak merusak ya kan. Contoh seperti kontennya Baim Wong, saya dukung itu kan, walaupun mungkin 360 derajat beliau berbeda sebagaimana saya sebutkan di konten saya sebelumnya. Kalau konten Nikita Mirzani saya nggak bisa bela itu ya kan. Mungkin adalah yang baik-baiknya kayak gitu kan, tapi saya buang buruk-buruknya gitu kan. Kalau Deddy Corbuzier itu ya
Saya juga banyak mengikuti konten-kontennya itu, pokoknya sudah no skip, sudah itu. Itu artinya kalau Deddy Corbuzier itu ya setiap dia upload saya pasti nonton. Nah, cuman ya itu tadi, tetap filter saya jalan. Filter saya jalan. Kalau misalkan dia ada salah-salah nih, wah, sudah saya tidak ngikutin, sudah seperti itu. Walaupun ya salah-salahnya Dedi itu ya mungkin ya karena kealfaan beliau juga itu ya, baik itu masalah hukum, syariat agama Islam, baik itu masalah lain sebagainya, itu juga kemampuan beliau memang tidak bisa apa ya, beliau tidak bisa menjangkau ke sana ya kan. Beda kalau misalkan kayak saya pribadi, mungkin teman-teman yang lain yang memang basicnya di dalam agama Islam kayak Gus Miftah dan lain sebagainya, itu udah pasti bisa jangkau gitu kan. Nah, perbedaan-perbedaan kami ya kan, saya dengan ustadz-ustadz yang lain itu salah satunya karena beda kitab yang kami pegang. Perbedaan kitab yang kami pegang, perbedaan guru yang kami yang kami ikuti itu kan. Ya, saya sama kiai saya sama guru saya ini bisa berbeda pandangan. Kayak gitu kan, saya mengikuti pandangan Imam Syafi'i atau mungkin nanti pandangan jumhur ulama dan lain sebagainya. Itu biasa perbedaan-perbedaan pandangan seperti itu. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.